Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab keempat nih. Bab keempat ini nanti kita akan membahas tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, perhatikan gambar Bapak di sini ya. Ada kaca yang pecah, retak. Retak ini ya. Kemudian ada gelas yang pecah atau retak. Lalu kabel yang ini mengendur, ini dia lurus, artinya dia kencang. Kemudian ada rel kereta api yang ini terpotong dan ada sambungan, ada baut-bautnya. Nah, kira-kira kita belajar apa nih hari ini? Nah, di hari ini kita belajar tentang pemuaian. Oke, pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Nah, pemuaian ini dia sangat berguna, sangat berguna sekali ya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti terjadi pemuaian. Kalau kita tidak mengerti atau kurang paham tentang pemuaian ini nanti bahaya. Bahaya misalkan contohnya seperti ini ya, Nak ya. Rel kereta api nanti bisa melengkung kalau yang masang tidak tahu tentang pemuaian. Makanya ini sengaja beri celah ya. Kemudian pemasangan kabel nanti bisa bahaya, bisa turun sampai ke bawah jika tidak tahu tentang pemuaian. Juga pada gelas ya, gelas ini atau gelas kaca ini nanti bisa mudah retak kalau kita tidak tahu tentang pemuaian ya. Kemudian ini pemasangan kaca pada rumah, jika nggak tahu pemuaian juga nanti berbahaya karena nanti ketika kena panas sinar matahari yang terus menerus ini nanti kacanya bisa memuai. Kalau dia nggak pas dengan tempatnya di sini, maka nanti bisa pecah ya. Jadi pemuaian ini dia sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita dan ini sangat berguna. Selanjutnya, apa sih pemuaian itu? Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut. Jadi ketika suhunya naik, maka ukuran bendanya nanti akan bertambah. Pemuaian ini terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Oke. Bila suatu zat dipanaskan, maka akan terjadi molekul-molekulnya akan bergetar. Molekul-molekul ini penyusun dari zat ya, Nak ya. Bergetar lebih cepat, dia akan bergetar nih dan amplitudo getarannya bertambah besar sehingga mengakibatkan jarak antar molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Atau bahasa mudahnya akan membesar bendanya. Gitu ya, Nak ya. Kemudian pemuaian ini terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Nah, di hari ini kita akan membahas di bagian zat padat nih. Di bagian zat padat itu sendiri, pemuaian terbagi menjadi 3. Pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk hari ini, Bapak akan bahas di pemuaian panjang terlebih dahulu. Untuk pemuaian luas dan volume nanti kita bahas di minggu depan. Oke ya. Bagian pemuaian panjang. Nah, di sini ya. Pemuaian panjang itu adalah bertambahnya panjang benda karena peningkatan suhu. Nah, pada kasus ini yang dihitung adalah penambahan panjangnya. Kalau untuk luas dan volumenya itu kecil sehingga bisa diabaikan gitu ya. Kita fokus pada penambahan panjang benda. Untuk luas dan volumenya kita abaikan. Nah, sekarang contoh pemuaian panjang ini, ada kabel biasanya ya. Kabel pada siang hari kan kena terik panas matahari. Nah, ini nanti mengakibatkan memuai sehingga ini nanti kabelnya lebih panjang sehingga dia mengendur. Kalau malam hari itu cenderungnya dingin sehingga kabel itu dia bisa mengencang kembali. Nah, sehingga pemasangan kabel yang bagus itu dilakukan baiknya pada malam hari atau pada suhu dingin ya. Pada suhu dingin dia kencang, nanti ketika panas dia nanti akan memuai lebih panjang seperti ini. Oke, selanjutnya, rumus pemuaian panjang itu seperti apa? Nah, di sini Bapak jelaskan, simak dengan baik-baik ya, Nak ya. Nah, di sini Bapak memberikan gambar di sini sebuah benda, katakanlah ini bendanya logam, baja ya. Ini nanti dipanaskan ya. Logam katakanlah baja ini dia punya koefisien muai. Bapak berikan tanda alfa. Ini juga punya tanda alfa. Ini sama nih logamnya. Ketika dipanaskan dalam waktu yang lama, ini misalkan 0 detik ya, 0 detik dia panjangnya masih tetap nih. Ketika udah katakanlah mungkin lama, mungkin 100 detik atau Bapak buat 1000 detik ya.
1000 detik. 1000 detik kan lama nih, dipanaskan lama. Nanti logamnya memuai. Memuai itu artinya dia bertambah panjang nih, bertambah panjang. Nah, misalkan awalnya dia punya panjang ini, Bapak panjang awalnya L0 ya, Bapak berikan panjang L0. Ini juga otomatis L0 juga ya. Kemudian ketika dipanaskan ini nanti tambah panjang. Ada penambahan panjang. Ini Bapak berikan tanda delta L. Delta L ini perubahan panjangnya ya, Nak ya. Ini delta L. Nah, sekarang kalau ini Bapak beri tanda dari A sampai B itu L0. Kalau ini A sampai B sampai C ini ya. A sampai C ini Bapak berikan L ini ya. Ini panjang totalnya L. Gitu. Oke. Kemudian rumusnya apa yang digunakan? Rumusnya seperti ini nih. Kalau kita mencari L, otomatis L ini ya, Nak ya. L0 ditambah delta L. Ya, kalau kita mencari L, L0 tambah delta L. Lalu, sekarang pertanyaannya, bagaimana mencari delta L-nya? Pak, nyari delta L-nya seperti ini. Nah, ini mencari delta L. L0 kalikan alfa. Alfa ini nanti dia artinya koefisien muai. Koefisien muai pada beberapa logam. Setiap koefisien muai beda logam nanti nilai alfanya nanti berbeda-beda, Nak. Nah, tapi ini nanti diketahui di soal. Sekarang kita ke delta T. Delta T ini dia perubahan suhu. Misalkan saja di suhu pertama ini katakanlah 0 derajat Celcius ya, Nak ya. Kemudian di suhu kedua dia 100 derajat Celcius, maka delta T-nya berapa? Delta T itu dia T2 kurangi T1. Atau misalkan contohnya ini ya, Nak ya, 100 kurangi 0, maka delta T-nya adalah 100 gitu ya. Oke, lalu kita lanjutkan nih. Nah, ini dapat disingkat ini. Kalau kita mencari L, maka L0 plus delta L. Delta L-nya berapa? Delta L-nya ini otomatis L0 plus yang ini ya, kita substitusikan L0 kalikan alfa kalikan delta T. Oke, atau bisa dengan rumus ini. Ini sama. Ini rumus yang bentar Bapak ganti warna dulu. Ini rumus yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, ini nanti rumus yang ketiga dan keempat sama, cuma ini beda penulisan saja, Nak ya. Dia sama. Kalau ini yang kedua untuk mencari delta L, yang pertama untuk mencari L. Ini sama, mencari L. Tergantung nanti apa yang diketahui dulu kita pakai. Gitu ya, Nak ya. Selanjutnya, nah, ini keterangannya Bapak sudah tuliskan, delta ini perubahan panjang ya. Ini nanti bisa dalam bentuk meter atau sentimeter ya. Harus sama, kalau meter, kalau sentimeter ya. Ini nanti bisa dalam bentuk meter ataupun sentimeter. Yang L0 pun sama, bisa dalam bentuk atau dalam bentuk sentimeter. Ini bisa juga atau dalam bentuk sentimeter. Oke. Selanjutnya, nah nilai koefisien muai panjang ini beberapa jenis zat, ada beberapa contoh ya. Koefisien muai panjang beberapa jenis zat ini nilainya macam-macam. Oke, ini ya misalkan kaca di 0,00009, terus kemudian besi 0,0-nya 4, 12 di belakangnya gitu ya. Nah, kita ke contoh soal. Contoh soal pemuaian panjang zat padat. Oke, langsung saja kita kerjakan. Bentar ya. Oke, di sini Bapak sudah tuliskan. Caranya bagaimana ini? Caranya, ya kita langsung kerjakan. Misalkan yang pertama, diketahui apa? Diketahui dia koefisien muai. Koefisien muai ya. Koefisien muainya berapa? Alfanya dia 0,000011 derajat Celcius. Nah, panjang ini derajat Celcius ya. Ini juga derajat Celcius. Nah,
Panjang awalnya berapa? Panjang awalnya ini L0. Dia 10 cm. Kemudian suhu awalnya T1 25 derajat Celcius. Suhu awalnya T2 dia suhu akhirnya 35 derajat Celcius. Nah, ditanya apa? Yang ditanya panjang sepotong baja. Nah, berarti yang ditanya L nih. Yang ditanya L, itu ya. Yang ditanya L. Maka caranya seperti apa? Caranya ini Bapak tuliskan dulu Bapak gambarkan dulu biar kalian lebih paham. Ini misalkan Bapak gambarkan dulu ya. Nah, ini ada balok, ini ada balok. Nah, kondisinya seperti ini. Balok ini dia dipanaskan. Otomatis nanti dia lebih panjang ya. Dia nanti lebih panjang. Nah, kita cari berapa panjangnya sih ini nanti. Kita cari ininya nanti. Panjang totalnya atau kita cari L. Di sini dia L0, panjang dari sini ke sini. Oke, ini suhu awalnya dia 25 derajat Celcius, ini dia 35 derajat Celcius, alfanya sama. Ya, alfanya sama. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian ini ya, ini delta L-nya. Ini delta L-nya. Oke. Maka rumusnya apa? L sama dengan L0 ya, tadi ya, rumus yang ketiga ya. L0 plus L0 kalikan alfa kalikan delta T. Sehingga L0-nya berapa? 10. L0-nya tadi ini 10 ya. L0 dia tadi nilainya 10 cm. Ini 10. Bapak nggak tuliskan satuannya. Nah, koefisien mu-nya berapa? 0,0000 0-nya 4, 11. Kalikan delta T nih. Delta T-nya dia, kita cari delta T-nya. Delta T itu T2 kurangi T1. T akhir kurangi T awal. 100 kurangi 0. Nah, dia, oh maaf, bukan 100. Dia 35 ya. Dia 35 kurangi 25 ya. Berarti delta T-nya dia 10 derajat Celcius, maka ini delta T-nya dia 10 derajat. Oke. Kita lanjutkan sini, berarti ini 10 plus ini ya. Ini hasilnya ini bisa dicoret-coret 100 kalikan ini ya. Berarti dia dapatnya 0,0011. Maka L-nya berapa? 10 tambah 0,0011 ya. 10,0011 ini dia dalam bentuk cm. Nah, kurang lebih hasilnya ini anak ya, 10,0011 cm ini panjang L-nya. Ini hasilnya adalah 10,0011 cm. Oke, kira-kira itu contoh soal yang Bapak berikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you.